Karena kita kan apa ya biasanya tuh diem introvert. Ya Allah, itu disuruh promosi ke orang random yang kita nggak kenal. Kita pernah kena omel juga. Aduh, itu bener-bener. Kebetulan aku itu nggak pernah tuh. Terus tiba-tiba event hari pertama suruh megang kamera. Loh ini gimana? Awal hari pertama itu aku cari tutor di Google ya. Apa ya? Dari robekin baju orang itu lucu sih. Aku nggak tahu loh ada cerita robekin baju. Ada Mas Irul atau Mas siapa lah yang kalian robekin itu. Mau apa? Lalu jangan kan aku. Enggak ya. Oma itu tuh. Oma itu. Contohnya ono loh Cah. langsung. Selamat datang di Hope Studio Podcast yang membahas tentang pengalaman anak PKL. Halo, saya di sini Indah dan akan menjadi host podcast di balik layar hari ini. Mungkin bisa langsung saja perkenalan siapa namanya, asal sekolah dan jurusannya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Safiatul Mustafa, biasa dipanggil Via. Saya dari IMAN 2 Bantul. Jurusan saya jurusan multimedia. Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama aku Salwa Lubna Nafisah, biasa dipanggil Salwa. Aku dari IMAN 2 Bantul, jurusan multimedia. Oke, langsung saja. Kenapa sih kalian memilih PKL di PT Amoeba Multimedia? Oke, jadi aku milih di PT Amoeba karena aku tuh lihat di sosial media dan apa ya, menurut aku tuh PT Multimedia Amoeba tuh bisa di kelas yang menurut aku bisa belajar banyak di sini, dan ternyata selama 3 bulan aku di sini bisa memulai banyak belajar hal yang belum pernah aku pelajari di sekolah. Oke, sebenarnya nggak jauh berbeda dari jawabannya Kak Salwa. Saya memilih Amoeba ini karena sebenarnya sebelum ke Amoeba saya mau ke salah satu stasiun televisi yang bekerjanya di bidang live streaming juga. Jadi saya cari tempat yang memang sekelas sama tempat yang sebelumnya, seperti itu. Untuk pengalaman PKL di hari pertama dengan adaptasinya dengan mas mbaknya yang karyawan itu gimana, dan kesan pesan pertama awal masuk kalian itu apa yang bikin kalian, maksudnya ada kesan yang bagus kah, ada kesannya jelek kah, boleh diceritakan? Sebenarnya tuh setiap hari itu tuh adalah pengalaman berkesan. Cuman kalau buat kesan pertama atau first impression saya ke kru PT Amoeba, itu yang pertama Mbak Indah. Mbak Indah tuh kayak galak banget, sumpah. Judes banget. Jadi kayak mau ngajak ngobrol tuh sulit gitu. Terus kalau Mas Irul tuh kayak orangnya tuh pendiam, kayak katanya soft spoken, padahal sebenarnya aslinya sekarang enggak, guys. Gitu. Terus kalau buat Mas Bani, orangnya chill, tapi dia tuh juga kayak pendiam gitu. Cuman aslinya chill, guys, santai semuanya. Terus kalau apa ya? Kalau Mbak Alwin itu tuh chill juga, guys. Jadi buat kalian ya yang mau PKL di sini sebenarnya tuh chill semua. Cuman komuk-komuk mereka tuh yang ngelihatnya tuh kayak susah buat interaksi. Terus kesan buat aku selama di pengalaman di PT Amoeba itu tuh apa ya, pas event mereka tuh kayak membantu kita banget. Jadi kayak dari nol gitu tuh mereka tuh kayak membantu kita, ngasih tahu oh ini yang benar tuh kayak gini. Jadi kesan belajar sama mereka tuh yang bikin berkesan banget buat aku gitu. Oke, kalau menurut aku sendiri, kesan dan pesan pertama kali kan tadi. Pertama kali yang menculik perhatian tuh jujur sebenarnya Kak Indah. Iya. Soalnya awal sebelum kita PKL kan kita ngasih surat apa ya, pengajuan gitu kan. Yeah. Nah, itu ya Allah, aku kayak kena mental diliatin Kak Indah, guys. Soalnya emang bener kata Kak Salwa, kayak apa ya, lengumat kayak wong ra seneng ngono lho, Cah.
kayak orang nggak suka, terus apa ya pokoknya galaknya gitu. Tapi ternyata setelah lambat laun, semakin lama kenal, semakin tahu juga ternyata hatinya Hello Kitty guys. Ternyata nggak segalak itu, nggak seserem itu, dan malah baik banget malah ke kita. Terus kalau ke mas-masnya tuh dulunya aku kayak nggak berani buat interaksi sama mereka karena kayak jauh banget. Pertama kan nggak seruangan, terus kedua mas-masnya juga nggak ngajak ngobrol kita guys. Jadi kita juga enggan mau ngobrol ke mereka, kan belum kenal ya. Awalnya belum kita nggak sih yang ngajak ngobrol? Nah gitu, susah. Ke mas-masnya tuh lebih susah daripada ke mbak-mbaknya. Kalau mbak-mbaknya tuh lebih welcome, lebih oke, selamat datang gitu. Kalau mas-masnya susah guys. Tapi makin lama kita ya tau lah yang mana yang asik, yang mana yang agak-agak gimana itu. Mbak Indah, emang Mbak Indah ya yang judes. Iya. Mohon maaf, yang di host juga Mbak Indah. Iya. Kebetulan Mbak Indah itu. Kebetulannya Mbak Indah ya. Oke, kalau untuk mas-masnya, mas-masnya kan awal pertama kan kalian emang dari cerita kalian tadi, mas-masnya tuh judes, mas-masnya nggak judes sih, Introvert, cuek ya, iya cuek dan pendiam, nggak menyapa kalian. Iya. Nah, apa sih yang kan sekarang udah akrab nih? Iya. Gimana sih cara kalian mengakrabi mas-masnya yang cuek, pendiam, dan tidak banyak omong itu? Sebenarnya awalnya kita so asik doang sih. Iya, so asik. Sebenarnya tuh pas pertama ya di Mas Irul dulu, itu tuh setelah istirahat, guys. Aku ingat banget. Itu tuh istirahat. Nah, Mas Irul tuh di depan lagi ngerokok. Nah, terus aku sama Sofi tuh kayak ngajak ngobrol gitu loh. Cuman Mas Irul tuh fokusnya tuh ke HP, guys. Iya. Fokus ke HP, terus habis itu kita tuh kayak dicuekin gak sih? Iya. Kita tuh dicuekin. Krik ya? Iya. Terus jadi kayak kita mau lanjut ngobrol tuh juga kayak jokesnya kayaknya nggak masuk deh di Mas Irul tuh. Terus kalau aku bisa akrab sama Mas Bani tuh karena di event guys. Di event itu kayak karena kan dulu kita event nggak bareng ya, nggak selalu bareng kan. Selalu. Terus di situ kan jadi saya tuh nggak punya teman guys di situ. Jadi ini jujur ya, Mencari banget teman ya kalau nggak punya teman. nggak punya teman, nggak ada teman ngobrol ya kan. Terus ya udah karena event gitu yang seruangan kan Mas Bani kan ya. Terus habis itu ya ngobrol aja kayak ya so asik juga sih sebenarnya tuh so asik. Awal mulai emang so asik dulu Iya, ya. sebenarnya tuh so asik padahal kita asik sendiri. Iya, kita asik sendiri. Mas-masnya karena kayak beda umurnya, beda Iya. jauh. Jadi kayak mau bapak-bapakkan jokes kita juga nggak bisa guys. Bercandanya udah beda jauh ya. Bercandanya beda jauh. Awalnya aku malah nggak bisa bedain antara Mas Irul sama Mas Bani. Kita berdua malah ya nggak bisa bedain. Awalnya kok kayak mirip ya. Yang mana sih yang Mas Irul, yang mana sih yang Mas Bani. Tapi makin lama makin tahu guys, yang mana Mas Irul, yang mana Mas Bani gitu. Jadi Mas Irul tuh yang paling suka jiwitin. Iya, kita di sini dapat memar. Mungkin itu kenang-kenangan buat Iya, kalian. kenangan. Mas Irulnya juga dapat sih kenaan dari kita. Cakaran. Cakaran sama sobekan baju. Ini guys tersangkanya bajunya disobekin. Itu nggak sengaja guys. Kepencet. Oke, lanjut saja ya untuk cerita yang tadi emang agak seru. Pertanyaan selanjutnya, peran dan kontribusi apa sih yang kalian dapat di tempat PKL kalian, dan pernah nggak kalian dapat bukan proyek sih, kayak tugas atau project yang menantang dan menurut kalian itu kalian kayak wow, aku bisa nih ngerjain ini. Sebenarnya tuh aku selama di sekolah belum pernah tahu namanya switcher guys. Belum pernah tahu. Tapi tiba-tiba tuh Mas Irul tuh bilang, "Sal, kok jadi switcher ya?" Kan aku ya bingung Bingung, aku nggak pernah megang. Terus biasanya tuh megangnya mungkin kamera buat ngefoto gitu. Terus tiba-tiba disuruh switcher. Sedangkan di sekolah tuh nggak ada switcher tuh kayak gitu, nggak ada. Mungkin ada operator. Cuman kan
kalau di sekolah kan settingannya kan udah dari yang di atas ya. Jadi kalau masalah perkabelan tuh kurang tahu. Jadi buat yang menantang ya tadi. Itu jadi switcher, apalagi itu kan di podcast buat customer kan, buat klien. Itu tuh menantang sih. Kalau buat nggak aku. puas gimana? Iya, takutnya tuh beda yang buat apa ya, bagian cut-cutnya gitu. Beda sama yang diharapkan. Gitu. Oke. Untuk Mbak Via? Kalau aku sendiri lebih ke kamera karena aku nggak ada pengalaman yang khusus buat ke kamera gitu loh. Kalau Salwa kan dia ikut organisasi yang dimana itu suka dokumentasi buat sekolah juga. Kebetulan aku itu nggak pernah tuh. Terus tiba-tiba event hari pertama suruh megang kamera. Loh ini gimana? Awal hari pertama itu aku cari tutor di Google gitu. Event apa tuh? Event pengadilan, itu event pengadilan. pengadilan. Masih inget aku. Itu tiba-tiba disuruh kamera. Awalnya kan ceritanya itu disuruh footage pakai HP. Ya, pakai HP kan aku aman ya. Oke lah HP aku bisa megang, bisa handle gitu. Tiba-tiba dikasih kamera pas hari ya. Weh, ini gimana? ISO di mana? Iya, ISO-nya gimana? Tapi makin lama makin bisa kok guys. Jadi bener-bener Amoeba ini membantu banget, apa yang belum aku bisa jadi bisa, apa yang nggak aku tahu jadi tahu kayak gitu. Yang udah tahu jadi tambah tahu gitu. Iya, yang udah tahu jadi makin tahu detailnya kayak gimana. Oke. Kalau Salwa pengalaman event pertamanya ikut event apa? Ikut event gelar karya di SCH, itu SMK 2 Godean. Oke. Jadi kalian nggak pernah ya ikut satu event belum pernah? Pernah di wisuda. Ya, wisuda. Tapi tugasnya tetap beda sih. Iya, tugasnya dia bagian promosi, aku bagian video booth. Nah, menantangnya ini kan tadi menantang nggak sih? Iya. Menantangnya tuh di situ lagi guys. Karena kita kan apa ya biasanya Anak tuh introvert, diem antisosial. introvert. Ya Allah, itu disuruh promosi ke orang random yang kita nggak kenal. Kita pernah kena omel juga. Aduh, itu bener-bener pengalaman yang Omelnya sama ibu-ibu lagi. sama ibu-ibu kaum terkuat di ras bumi ini. Kita yang mana bisa ngelawan ya kan? Sebetulnya kalian juga calon ibu-ibu loh. Iya, sebenarnya tuh iya, cuman kita Iya. kayak lebih kurang apa ya? Ya intinya pokok bayangin aja guys, kita lagi promosi ya. Kita anak PKL yang lagi promosi kayak hari pertama banget ya pas promosinya. Kita belum pernah promosi. Iya, kan? belum pernah promosi Belum sebelumnya. pernah promosi. Terus tiba-tiba tuh ibu-ibunya tuh mau pakai stand foto studio ya. Foto Background, studio, mau pinjem background. Tapi kan karena udah kesepakatan awal dari kru-krunya tuh nggak boleh. Harus daftar Ya terus dulu. terus kita ngomongin Kita ngomong baik-baik. baik-baik. Kalau itu. terus malah ibu-ibunya ngomel ke kita. Kita diomelin Kena bener-bener mental. kayak ya ampun apa ini gitu. Terus gimana? Terus kita dijudes cerita di bombastis ya Iya di Allah. bombastis kayak masa pinjem background doang nggak bisa mbak, lo maaf bu nggak bisa gitu. Tapi ya Allah itu ngelus dada guys, ngelus dada Habis itu itu energi kita habis ya. kekuras banget itu karena kaum introvert tuh nggak cocok di tempat kayak gitu, tapi Iya, bener. kita harus mau nggak mau guys, Harus karena mau. tuntutan tugas juga gitu. Kalian introvert terus yang ekstrovert yang seperti apa? Yang mungkin kan introvert tuh ada tahapannya nggak sih? Kita tahapan paling bawah. Mau dibilang extrovert juga enggak, Iya. introvert juga enggak sebenarnya tuh. Tengah-tengah. Tergantung. Oke, itu tadi pengalaman ya. Kalian setelah lulus dari MAN, itu kalian mau kuliah atau mau lanjut kerja? Kalau aku sebenarnya pastinya dari orang tua nyuruh buat kuliah lah ya, tapi nanti ya kalau ada jalannya insya Allah ikut kuliah. Kalau misalkan jalannya sama yang di atas nggak direstui ya mau nggak mau kerja kan guys gitu. Jadi ngikut jalannya, cuman kalau bisa nih kuliah kayak gitu. Oke. Kalau dari aku ya pastinya kalau siapa sih orang tua mana yang nggak pengen anaknya tuh kuliah, pasti ya kuliah. Oke. Udah didukung juga, cuman kan karena dari kitanya sendiri aja mau atau enggak, tapi buat aku sih mau. Soalnya Oke. ya karena kan
lebih baik kuliah nggak sih kalau buat cari kerja. Terus tuntutan dari orang tua itu tuh harus banget sih. Minimal tuh S1 guys. Oke. Iya sih kalau untuk yang kayak tahun ini tuh kayak mending kuliah dulu daripada lanjut kerja. Ya emang nggak apa-apa sih kalau langsung mau kerja, tapi kalau ada biaya dan ada jalannya mending kuliah dulu. Nah, pertanyaan ini tuh tadi kan sebelumnya saya tanya dulu mau lanjut kuliah atau kerja. Nah, bagaimana pengalaman di Amoba ini, apakah mengubah pandang apa ya? Mengubah kalian, semisal awalnya kalian mau lanjut kuliah. Nah, terus setelah magang ini atau PKL ini kalian berubah nih, aku mau kuliah mau langsung kerja aja deh karena udah dapat pengalaman di Amoba. Nah, itu tuh mengubah cara pandang kalian nggak sih untuk perjalanan selanjutnya? Kalau dari aku sedikit, jadi aku pengen kayak ada freelance, jadi kerja sambil kuliah. Jadi nggak terlalu membebani orang tua buat bayar kuliahnya. Dan itu tuh kayak bisa ngerasain hasil kerja kerasku sendiri buat pendidikan aku. Karena selama ini mungkin memang dibiayai orang tua. Dan itu tuh buat aku tuh, apalagi sekarang ngejar umur orang tua tuh sangat gimana gitu. Apalagi aku anak terakhir dan bentar lagi kuliah. Dan itu perlu biaya yang banyak. Ya mungkin kakak aku udah selesai, tapi kan aku juga perlu biaya. Jadi menurut aku ya mungkin freelance, kerja buat tambah uang kuliah. Oke, keren Mbak Salwa. Untuk Mbak Via, kalau dari Amoba sendiri pastinya kita dapat banyak ilmu, tapi yang bikin aku pengen kerja tuh karena mungkin kalau di sini kan lebih banyak orang yang seru dibandingkan orang yang gitu kan. Nah, seru. Jadi aku kayaknya seru ya kalau misalkan abis ini langsung kerja. Terus kayak misalkan nih, kita kan kalau misalkan kerja tuh tergantung sama lingkungannya. Nah, kalau lingkungannya kayak gini kayaknya aku bakal nyaman, bakal seneng-seneng aja gitu. Yakin? Iya yakin, karena di sini banyak yang asik dibandingkan yang agak wut gitu ya guys. Berarti lebih enak itu ya, bergaul sama yang asik-asik. Iya, lebih enak bergaul. Kalian kalau misalkan kesini bergaulnya sama yang asik guys, yang nggak asik buang-buang. Oke. Takut. Soalnya saya di sini yang dijudge paling mengerikan, jadi takut. Momen seru apa atau momen lucu apa sih yang pernah kejadian di tempat PKL kalian? Sebenarnya tuh hari-hari di kantor itu tuh lucu guys, tapi asal nggak ada takut. Enggak. Ya semuanya lucu-lucu guys. Semua tuh pengalaman per orang tuh ada kesannya masing-masing yang lucu-lucu gitu. Banyak yang lucu. Dari robekin baju orang itu lucu sih. Aku nggak tahu loh ada cerita robekin baju. Ada Mas Irul atau Mas siapa lah yang kalian robekin itu. Aku nggak tahu loh. Mas Irul itu pas mau pulang. kalau aku yang akhir-akhir ini tuh gosongin pepnya Mas Irul kan. Oh, 2 orang kita gak sih? Kita berdua. Itu mohon maaf ya Mas Irul yang ada di balik layar ini, vibes-nya sudah kita gosongin. Awalnya tuh kita mau sembunyiin guys, kita isengin kan. Ternyata kedudukan salah. Terus kepencet kepanjer. Akhirnya gosong vibes-nya. Mohon maaf. Tapi kita udah minta maaf kok. Kita udah minta maaf, udah diganti guys. Tapi sama Mas Irul sendiri. Jadi kayaknya yang tertekan tuh Mas Irul ya. Iya, tertekan kayaknya adanya kita tuh Mas Irul. Kalau kita sih aman-aman aja Iya, ya. aman di sini. Mas Irul yang tertekan atau kru-kru yang ada di sini yang tertekan sama tingkah laku kita. Oke. Kalian ganti nggak tuh baju Mas Irul, vape Mas Irul? Kita jahitin deh boleh. Kita ganti dengan permintaan maaf. Nanti ya kentang 10.000. Iya. Awas nanti ditagih. Ya, aku masih ada kasbon guys 20.000. Untung aku nggak ada ya.
pernah nggak kalian melakukan kesalahan dan akhirnya itu menjadi pelajaran penting bagi kalian saat kalian di Amoeba atau kalian event di luar? Padahal itu baterainya kan Iya, itu iya. kan. Baterainya yang harusnya yang Holy Land, tapi kita malah bawanya baterai kamera. Terus Terus pas tripodnya event kan. tripodnya nggak kita bawain tas. Iya, itu sih kesalahan buat kita. Ya itu walaupun terlihat kecil Kecil. tapi itu juga kesalahan fatal sih bagi Iya, kita. karena itu dipakai buat event guys, bukan buat Event besar, main-main. Iya. Itu kita salah Iya. sih. Itu event wisuda ya? Iya, event wisuda. Mana ya tuh? Lupa aku. SMP. Kalau nggak SMP ya SMK kayaknya. Itu di UST dan karena itu kurang dan kalian ngambil, Iya, ngambil ke kantor. ngambil di bukeran, terus ternyata salah yang diambil Iya, dan tas tripodnya nggak dipakein tas. Terus baterainya salah. Baterainya salah. Sebenarnya itu kesalahan kecil dari banyaknya kesalahan kita yang lain Iya. guys. Jadi banyak kesalahan yang lebih besar lagi. Banyak kesalahan yang lebih fatal dan buat kita down. Aw. Apaan tuh? Apa tuh diceritain dong? Apa tuh? Mau di spill nggak? Spill dong. Spill dong. Pas event itu kan kita sering disuruh buat jadi footage. Nah, itu mungkin hasil dari jepretan kita kurang maksimal dari apa ya? Apa sih? Hasil dari kitanya kurang baik, kurang apa ya? Kurang kok kayak gini sih gitu buat kakak-kakaknya. Terus editan kita juga kadang kok gitu-gitu aja ya, kayak gitu, kurang explore dan banyak lagi sih sebenarnya kesalahan yang bikin kita belajar dari kesalahan itu sendiri. Terus kadang tuh footage-nya kita kayak kurang gitu, kurang banyak. Footage-nya kurang banyak, Kalau kurang banyak kan lebih enak yang milih kan yang edit. dan kadang kependekan. Itu yang buat aku belajar sekarang kalau bikin footage durasinya dipanjangin guys, gitu. Buat yang mau Banyak yang PKL, 3 detik gitu. buat yang mau PKL di sini kalau kalian disuruh footage ambilnya yang itu ya. Yang banyak. Detikannya dibanyakin guys, soalnya kalau itu kasihan yang edit. Iya. Toh yang edit kalian sendiri sebenarnya. Tapi Minimal ada Mas berapa Bani detik juga. tuh? Minimal berapa detik? Paling enggak 8 lah ya. 5 udah cukup sebenarnya. 5. Tapi kalau misalnya soundnya yang panjang-panjang, Panjang-panjang kurang. Gitu sih. jadi minimal footage di editan kalian tuh ada 10 guys. Minimal banget tuh, minimal. minimal 10 entah kalian Yang slow-mo beda-beda. atau apa gitu. Terserah. Kalau kita sih manusia slow-mo ya. Ya, itu kalau kan lihat slow-mo editan abis. editan-editan yang di slow-moin itu editan kita. Tapi masih aman ya? Aman. Oke. Bagaimana pengalaman PKL ini? Apakah membantu kalian rencana bekerja atau rencana, maksudnya ada nggak sih kayak pengalaman yang waktu PKL kalian itu kayak jadi menjadi cara pandang kalian untuk besok pas kuliah atau besok pas bekerja itu? Boleh dong dikasih tahu teman-temannya. Kalau pandangan pertama dari lingkungan. Jadi kita udah ngerasa PKL di sini tuh udah tahu lingkungan di sini. Jadi kalau buat besok kerja tuh nggak terlalu kaget lingkungan kerja yang sebenarnya tuh seperti apa. Soalnya kalau di umur-umur kita tuh lingkungannya masih kayak kekanak-kanakan. Iya, Tapi kalau udah turun di pekerjaan tuh isinya ya beda banget. Beda banget. Beda 360 derajat dari perkiraan kita. gitu. Jadi perlu was-was juga kalau di lingkungan pekerjaan. Nggak boleh, harus hati-hati dan jangan bikin owner. Iya, jangan bikin onar, apa ya, hatinya dijaga ya guys, karena kalian bakal mungkin karena mental orang beda-beda ya guys. Jadi menurut yang ngucapin itu biasa-biasa aja loh. Ini fine buat orang lain, tapi buat orang yang menerimanya tuh belum tentu itu bisa diterima kayak gitu. Ya hati-hati aja sih. Soalnya di dunia pekerjaan tuh orangnya tuh ngomongnya ceplas-ceplos nggak sih? Iya, ceplas-ceplos. Jadi dan jangan kuat mental kebawa lah. hati banget lah. Jangan dimasukin ke hati, keluar kuping kanan, keluar kuping kanan, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Tapi itu yang susahnya disitu. Ngomong sih gampang ya, Udah lakunya pengalaman susah. banget ya? Pengalaman banget guys. Nangis ya? Aduh nangis ya. Nangis ya, nangis ya. Nangis ya di kena lingkungannya, nangis ya, kena mental ya. Aduh kena mental nih. Itu pertama buat lingkungan dulu. Terus yang kedua ilmu sih. Ilmu yang kita bakal bawa di pekerjaan. Karena
Ya walaupun mungkin ya kerja kita besok tuh nggak di bagian yang kita sekarang PKL, tapi kita punya basic. Jadi kita punya Opsi kedua. Ya, skill kedua juga. Jadi kalau misalnya ini kita pengen kerja di A, nggak dapat. Jadi kita punya skill yang kedua ini bisa Kita kita bisa pakai. ngerjain B Gitu. atau Jadi C atau di sini D. tuh ilmunya banyak banget ya. Banyak. Kita dapat Kebanyakan, banyak guys. banget. Gitu. Oke, sudah? Sudah. Cukup menegangkan. Agak wut. sekali. Warning. Boleh dong dikasih pesan dan saran untuk calon anak PKL selanjutnya yang mau PKL di Amoba. Tips apa yang kalian dulu tes nggak sih? Enggak. Ya. Enggak. Soalnya kalian cuma berdua. Kalau Iya. berlima atau berenam itu biasanya kan ada tes. Jadi dites dulu. Nah, kan kalian nggak pakai tes tuh. Nah, pesan dan saran apa untuk calon anak PKL yang mau PKL di Amoba? Kayak bisa kasih apa buat adik kelas kalian yang mau yang selanjutnya mau PKL di sini kah? Ada nggak kayak gitu? Ada. Sebenarnya di sini tuh udah paling enak banget guys, karena kita kalau ngelihat teman-teman kita yang lain kebanyakan tertekan sama tempat PKL-nya yang mungkin nggak seperti apa yang mereka harapkan, nggak seperti apa yang mereka bayangin gitu. Tapi kalau dari kita sendiri di sini tuh udah enak, cuman tinggal gimana kaliannya aja ngebawa dirinya tuh seperti apa, terus mentalnya sekuat apa itu sih. Ya mungkin itu sih. Kuat-kuatin hati sih. Lebih ke lingkungan aja sih. Ya harus kuat sama lingkungan. Tapi kalau buat pekerjaan sih di sini paling enak. Ya paling enak di sini guys. Jadi buat kalian, ya kan? Promosi kan? Iya. boleh. Ya buat kalian yang mau PKL di sini langsung aja guys join. Join di sini. Jangan takut sama Mbak Admin ya guys. Iya, jangan takut sama Mbak Indah itu kunci utamanya. Yang pakai kacamata jangan ditakutin guys. Yang pakai kacamata cuma satu. Lah kan adminnya ada 2 tuh. Ada satu yang Ada satu. yang satu PIC dan marketing. Oh ya, admin itu guys. Yang di depan langsung buka pintu langsung pintu buka. langsung gitu. Itu jangan ditakutin. Itu jangan ditakutin. Karena sebenarnya di balik mukanya yang seperti harimau ada Kalau- hati yang Hello Kitty. Kalau mbaknya diem berarti kalian nggak bisa sokap. Iya. Mbaknya butuh disokapin. Cuman kalau misalnya cringe gitu ya mungkin Udah biasa sih. Kita kebanyakan cringe juga. Iya kan? Jangan lupa PKL di sini ya guys. Iya, jangan lupa langsung aja masuk tanpa ragu, keluar Dengan senang. Iya. Seneng banget dapat nomor guys. Tapi kalian jangan mikirnya yang itu ya guys. Kita dapat nomor-nomor gitu jangan ngiranya tapi ada itu- kekerasan bukan ya? Bukan. Itu iseng-isengan kecil karena kita juga memarin Nggak kecil orang. juga sih. Itu sebenarnya apa ya? Jahil, kenapa-kenapa. masuk ke Iya, jahil. Iya, jahil. masuknya jahil. Jahil satu sama lain karena kita sendiri kalau dibilang mas-masnya jahil, mbak-mbaknya jahil, kita lebih jahil sih. Kita lebih jahil. Kita lebih jahil, jauh lebih mengesalkan kita dibandingkan mas-mas dan mbak-mbaknya gitu. Oke. Emang sih dari mas mbaknya itu kalau nggak disapa duluan dan nggak diajak bicara duluan, mereka kayaknya nggak yang ngakrapin duluan. Iya. Jadi kalian yang mau PKL di sini harap mengakrapi duluan. Iya, harap so asik ya teman-teman. Padahal aku sendiri juga gitu. Kalau nggak diakrapin nggak akan ngobrol. Iya, cuman Karena ini di dunia pekerjaan, takutnya kalau diem-dieman terus kurang asik. Masa semuanya Dan kalian yang nggak dapat pengalaman nanti. iya, kita nggak dapet kayak cerita. itu. Nggak dapat memar juga ini nanti. Iya, nggak dapet. Kan kalau nggak ngakrapin mas-masnya nggak dapet cubitan-cubitan maut guys. Itu cubitannya Sama sakit cetekan banget. gini gak sih? Iya, cetek. Aduh, ini sakit banget guys itu. Terus dari apa ya? Selain Mas dan Mbak yang ada di kantor, yang ada di cabang dan juga freelance-nya tuh asik semua kok. asik Asal banget. kalian ngasikin dulu, itu kuncinya. Tapi ada juga Diasikin. yang langsung asik. Iya, ada yang langsung Ngasikin asik. kita juga ada banyak. Iya, ada yang ngasikin Tapi juga. pada ngiranya kita tuh freelance juga. Aku ditanyain, Mbak freelance-nya udah lama gitu. Berarti
emang harus so asik duluan walaupun itu sama anak freelance lainnya. Iya. Walaupun kalian juga nggak pernah ya masuk ke cabang. Pernah. Cuman Maksudnya ngambil doang. cuman ngambil Iya, kan. belum pernah ke sananya. Maksudnya Belum. diem Maksudnya nggak PKL di Iya. sana kan nggak ke jatah di sana. Iya. Pertanyaan selanjutnya, harapan kalian berdua untuk amoeba ke depannya gimana? Wih. Siapa dulu nih? Aku. Oke. Kamu silakan. Oke, harapannya buat Amoeba, semoga Amoeba tuh lebih maju, lebih dikenal banyak orang, lebih Amin. lebih asik lah sih. Lebih ya menurut aku tuh hebat banget sih Amoeba karena bisa menampung banyak anak-anak PKL dan mereka tuh percaya sama anak-anak PKL Iya. dan nggak yang membeda-bedakan itu anak PKL, enggak. Jujur kru dan freelance tuh baik banget. Jadi mereka nggak membedakan. Dia harapannya tetap menjadi Amoeba yang sekarang tapi lebih maju lagi. Terus ya intinya lebih maju, lebih berkembang, lebih sukses dan tetap terus ada Amoeba sampai kapanpun, jangan sampai usai. Biar kalau misalnya kita sama-sama sukses, aku bisa kembali di sini, aku udah bilang, Mbak saya sukses. Amin. Amin. Tapi semoga pas saya sukses, kalian masih ada di sini ya. Ya, Jangan pergi. Insya Allah. Sebenarnya nggak jauh berbeda karena apa yang aku pikirin udah diambil sama Salwa dan dijawab juga. Menurut aku harapan aku buat Amoeba ke depannya semoga lebih dari yang sekarang, lebih besar dari yang sekarang, lebih berkembang dari yang sekarang. Tetap tapi berkembang itu sih. Semoga bisa masuk stasiun televisi. Ya, semoga ada amin. ada sendiri Amoeba. Amin. Nanti kita direkturnya. Pak Musli. Enggak. Mohon maaf Pak Musli, enggak ini bercanda guys. Tapi amin. Amin. Udah. Tapi kayaknya tuh apa yang kita jawab di sini ntar pas udah selesai pertanyaannya baru oh iya kenapa aku tadi nggak jawab itu ya gitu. Gitu sih, Tapi udah belum? Udah. Oke, pertanyaan terakhir. Waduh. Boleh dong dikasih kesimpulan, ucapan terima kasih kepada Mas Mbaknya dan Ibu Owner, Bapak Owner, serta semua karyawan kru yang ada di Amoeba. buat tim Amoeba semuanya dari pertama Pak Musli dan Bu Hesti. Terima kasih banyak udah nerima kita dengan baik. Tanpa itu cewek nih pasti nggak bisa enggak gitu. Tapi mereka tuh mau membuat kita berkembang di sini, mau membuat kita belajar di sini. Kita banyak terima kasih dan juga buat karyawan di kantor Pugeran cabang Magua dan Baciro banyak terima kasih juga karena berkat mereka itu kita juga bisa sampai titik sekarang. Sedihnya. Jangan sedih, jangan nangis. Gak ada tisu soalnya. Itu membuat kita bisa seperti sekarang. Dan buat mas-mas freelance terima kasih banyak yang udah tetap memperlakukan kita dengan baik tanpa harus membeda-bedakan kita mana anak PKL, mana anak magang. Sama sih, anak magang ataupun anak freelance atau pekerja tetapnya. Kita banyak terima kasih dan sama mereka tuh kita diberi banyak ilmu ya. Banyak banget. Banyak ilmu. Ilmu yang nggak bisa kita bayar dengan apapun. Sedihnya. Terutama buat Pak Musli, terima kasih sudah memberikan kita kesempatan, udah mau memberikan kepercayaan juga buat kita, udah bisa dipercaya tuh kita sebuah itu lebih dari bahagia, lebih dari apapun. Terima kasih banyak pokoknya. Jangan nangis. Boleh deh nangis, gak apa-apa. Ya, pokoknya terima kasih. Gak bisa kita ucapin dengan apapun itu. Pokoknya terima kasih banyak. Oke. Mungkin mereka tuh ngasih kita banyak hal,
tapi cuman ucapan terima kasih dan maaf yang bisa kita sampaikan. Iya. Dan ya kita minta maaf, mungkin kita selama di sini melakukan banyak salah, melakukan hal yang tidak diinginkan, Tidak disukai atau Iya. sebagainya. dan mungkin banyak sekali kita kesalahan di sini dan apa ya, banyak dannya sih. Soalnya banyak kesalahan kita yang lagi di sini. Intinya kita minta maaf yang sebesar-besarnya, walaupun ini nggak lagi lebaran ya guys. Iya, nggak lagi Kita lebaran. minta maaf ya, intinya cuman maaf sama terima kasih yang bisa kita sampaikan. Kita nggak bisa ngasih apa yang mereka kasih ke kita, nggak bisa kita balas dengan apapun. Kita cuma bisa balas dengan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sedih. Itu aja. Ini 3 bulan udah segini doang ya. Padahal kita awalnya kapan sih selesai PKL, tapi awalnya pas kayak gitu. kemarin terakhir itu kita tuh hening dulu gitu. Ini kenapa udah selesai, terus besok kembali ke sekolah dengan Nggak mau. lingkungan yang sekolah seperti biasa, dan biasanya tuh sama mereka gitu loh. Iya, besok kita udah nggak bisa dicuit, udah nggak bisa dicubit, udah nggak bisa dimarahin, udah nggak bisa Udah ya. nggak bisa upload shop kayak gitu ya. Biasanya kita diingetin terus ya gitu. Iya, kita selalu dengan terima kasih loh Mbak Indah, terima kasih semuanya, terima kasih Mas Sirul, terima kasih Mas Bani, Terima kasih sudah buat memberikan semuanya. kita makan siang. Terima kasih, Iya. terima kasih. Terima kasih banyak. Apa ini? Terima kasih banyak traktirannya buat Mbak Indah, Mas Sirul, Mas Bani, semuanya. Terima kasih ya. Sama-sama. Guys, kalian di sini bakal dapat banyak traktiran, guys. Tergantung sih. Kalian bisa nyokapin atau enggak? Boleh nggak Boleh. minta saran ke kalian buat masing-masing karyawan? Masukannya gimana Oke. per karyawan Boleh, gitu. boleh banget. Biar kita apa ya bisa membenahi lah, bisa berkembang juga. Oke. Dari siapa? Mungkin dari yang setiap hari kita Lihat. lihat di depan samping mata sih ya. Samping kanan kiri. Samping kanan dan samping kiri kita. Dari mana dulu nih? Kanan atau kiri? Dari kanan dia boleh. Kanan. Yang ada orangnya dulu. Biar dengerin dulu tuh. Sebelum sibuk. Saut-sautan aja ya. Ya. Oke, mungkin buat Mas Sirul. Apa ya? Pas awal-awal tuh ya emang sih kalau misalkan dari merekanya kan mereka ngapain sokap ke kita, kan yang butuh kita bukan Iya. mereka. Mungkin buat Mas Sirul apa Sarannya ya. sarannya Buat Mas Irul adalah jadi jangan suka maido ya Mas. nek dikandani ku ki orang juk apa iya ngono kuwi. Masa itu Entah. biasanya kayak gitu. Terus kalau kita tanya, "Mas ini bener nggak?" "Oh, opo?" Lah iki kita tuh harus gimana? Kita kan tanya ya, guys. Tanya sih bener, baik hati. Kayak misal gini, "Mas Irul ini bener nggak ya?" "Oh, opo?" Lalu jawab mana kuwi. Enggak ya. Oh, itu tuh, itu. Contohnya ono loh, Cah. Langsung tercontohkan secara Tuh. langsung. Jadi sarannya buat Mas Irul kalau kita tanya serius, jawabnya dengan serius. iya gitu. Cuman Saya selalu serius dengan pertanyaan. Tapi ya jangan serius-serius banget sih. iya jangan serius-serius banget. Ya, Soalnya tapi tegang. justru Kan itu- biasanya aku double check Apa itu, Mas? Oh iya, oke siap. buat memastikan. Ya, dipastiin ulang. Ya. Duh lapar guys. Ya buat Mas Bani. Buat Mas Bani. Mas Bani jangan marah-marah ya. Ya jangan marah-marah terus ya. Banyak-banyakin sabarnya. Kita emang Istighfar. ngeselin. Gitu. Terus Semoga kalian nggak dapet anak PKL yang lebih ngeselin dari kita deh. kayaknya ada yang lebih ngeselin dari kita nggak sih? Harusnya Kita tuh sih ada. lebih pertengahan gitu. Kita paling bawah dong. Kita nggak ngeselin. Oh iya, kita Emang iya. Emang iya. kita anti ngeselin, ya kan? Iya, anti Kita ngeselin. selalu damai. Anti membuat emosi guys. Emang iya. Terus buat Buat Mbak Indah, jangan judes-judes ya mbak.
sebenarnya tuh Mbak Buat- Indah tuh nggak judes. Enggak, Cuman emang kayak gitu. sononya. Setelan mukanya tuh dari emang kayak gitu nggak sih dari Kayaknya lahir? kayak kamu nggak sih? Nggak ngapa-ngapain aja udah statue. Iya, Itu dari bawaan dari lahir kan ya. Iya, Mungkin bawaan Mbak Indah dari- juga begitu ya, bawaan dari lahir. Aku bingung lo mau benahin dari mana kalau itu. Kepiye? lahirin masukin lagi. Request Raiku aja judes-judes kono kuwi. Ya Allah. Enggak bisa dong. Dicat sih. Telepon. Yang sarannya itu kalau judes mah nggak bisa Iya nggak bisa sih. diganti lah orang dari sananya. Soalnya Mbak Indah udah baik banget ke kita guys. Aku bingung kalau misalkan mau disuruh ngoreksi Mbak Indah, koreksi dari mananya orang kayaknya udah. kita yang butuh koreksian Iya, nggak kita sih? yang harusnya ngoreksi diri. Gitu. Usahakan sebelum mengomongi, menasihati orang, kalian ngacalah dulu ya guys ya. Ya kayak kamu. Iya, Ngomongin kayak Mbak Indah kita. judes kamu aja statue kok. Kayak kita. Ini Apa ya? Nggak ada sih, Mbak Indah tuh udah perfect. ya, Nggak ada yang perfect di dunia ini. Tapi di bawahnya dikit kan nggak apa-apa ya? 99% kan nggak apa-apa ya? Kan perfectnya menurut Mbak Indah sama menurut kita beda. Kalau menurut kita Mbak Indah udah baik banget guys. Wah gila sih. Gila banget. Wow, keren. Dikasih sekebon. apa? Dikasih Kasih apa? Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Apa nih? apa nih? Yel-yel apa? Aku yang bingung. Mbak Indah kita gak perlu itu deh. Wes cukup Mbak Indah kayak Udah ngono cukup ae. jadilah diri Mbak Indah sendiri ya Mbak ya. Jangan menjadi orang lain buat disukain sendiri. orang. Oke. Thank you. Iya. Sebelumnya mohon maaf. Mungkin selama ini saya merasanya sampean mengiranya saya tuh seperti apa ya, kita seperti pekerja tetap padahal kita anak PKL. Jadi kalaupun kita mempunyai salah mohon maaf, dan apalagi hari pertama Iya. hari mohon maaf, itu mungkin teguran nasihat yang baik ya buat kita. Ngasih tahu ini ya itu, tapi mungkin kayak kalau kita punya salah sewaktu event tuh usahakan bilangnya juga pas hari itu juga, karena kalau misalkan mau dimarahin abis event setelah acara itu berlanjut kan ya nggak akan bisa diapa-apain gitu. Masa diulangin lagi eventnya kan nggak mungkin kayak gitu. kalau negur langsung di depan Iya orangnya. langsung Kalau di hari menegur- itu juga. Kalau menegur juga dikasih solusi. Iya. Gitu sih. Buat kita gitu. Agak takut. Aduh takut deh. Takut deh. Takut. Maaf ya. Kita sebelumnya Maaf ya. minta maaf, kita berkata jujur di sini. Kita damai ya. jujur-jujuran. Kita damai. Mas selama ini ya. gak damai. Damai kok guys. Damai. Kita selalu damai, sejahtera, aman, sehat, sentosa ya. Damai. Takut. Kalau di lapangan Dan- dengan saya, Dan Apa? Bentar Mas, dan dilanjutin dulu. dan, Oh, iya. dan kalau bisa, kalau misalkan mau negur tuh pengolahan katanya lebih diolah lagi deh, karena nggak semua orang mentalnya sekuat baja ya. Nangis ya? Ya gitu aja sih. Kita aja. Udah. Wah, Orang pengaruh aja. tolong. Oke, Apa mas? Apa? Kalau di lapangan sama Mas Sirul kenapa? ada yang kurang nggak? Enggak. Baik banget udahan mau ngasih tahu kita cara kayak gimana. Mungkin ada yang kurang. Satu kata yang terucap dari Mas Sirul adalah iu. Itu sering banget guys. Itu sering banget diucapin kalau itu kata kita. dari kalian lah. Enggak lah. Iya. Berarti buat kita doang tuh. Iya. Iu. Kan aku menyesuaikan. Iya. Enggak sih, semuanya udah perfect di Iya semuanya. Dan mereka tuh profesional banget. Jadi kayak misal di luar lapangan tuh beda banget sama Beda. di lapangan. Jadi komunikasi mereka kalau di lapangan tuh keren sih. Aku itu profesionalnya keren. Jadi nggak Bintangnya membeda-bedakan. 10. Aku tambahin 20. Yeay. Sama kaki. Nggak kelihatan ya? Bintangnya 40. Tuh kan guys, kayak gitu guys. Itu masalahnya tuh kayak gitu. Tapi justru tuh yang bikin kita kangen. Dan Kamu kangen ya? enggak. Iyo. Cila. Iyo. Takut sama Mas Yogi jangan, aku. jangan. Aduh, Sama sama Yogi. Kak disebut. Oke.
Takutnya ini tayangnya pas udah enggak sama Mas Yogi. Wah, parah sih Salwa. Damai Parah sih, Salwa. Sudah? Sudah selesai? Sudah plong kalian? Sudah. Sudah. Plong, yakin nih. Ada yang mau diceritakan lagi? Plong guys, plong. Ini Sofi katanya belum plong, guys. Oke. Dadah. Terima kasih buat Mbak Sopiah dan Salwa Iya guys, iya. sudah bergabung di Amoeba selama 3 bulan. Saya perwakilan dari kru Amoeba, mohon maaf kalau ada salah, ada salah kata, salah perbuatan dari buat kalian. Saya perwakilan, mohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin Pak Musli juga hari ini belum bisa menemui, belum bisa menemani kalian podcast karena baru ada acara di rumahnya Temanggung. Mohon maaf sebesar-besarnya dan sampaikan salam kita untuk orang tua kalian. Terima kasih dan sampai jumpa Dadah. di next episode. See you. Bye-bye. Saya juga mohon maaf kalau ada salah kata.